Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pani Agusin Rahayu. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pencapaian keberhasilan dakwah NU. Dalam satu abad, tahun kelahiran Nadatul Ulama, secara garis besar setidaknya ada 3 hal pencapaian yang sudah ditorehkan. Yang pertama yaitu pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bentuk ikhtiar tersebut meliputi melaksanakan dakwah melalui kegiatan Lailatul Istimewa, pengajian rutin, dan peringatan hari-hari besar Islam. Nah, tujuannya untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang selanjutnya yaitu melakukan pembinaan dan kaderisasi terhadap para mubalik agar memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan umat. Yang selanjutnya yaitu melakukan kajian kegiatan melalui Bahrus Masail Diniyah untuk membicarakan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, baik persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan. Yang selanjutnya yaitu membukakan hasil-hasil Bahrul Masail Diniyah untuk disebarkan dan dijadikan pedoman oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu mencetak dan menyebarluaskan buku-buku bacaan terutama tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh para ulama maupun cendekiawan NU. Yang terakhir yaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara-cara yang santun dan beradab. Yang kedua yaitu keberhasilan NU dalam mengembangkan kelembagaannya. Bentuk ikhtiar tersebut meliputi bidang pendidikan, yaitu memfasilitasi berdirinya lembaga-lembaga pendidikan oleh warga NU seperti pondok pesantren, madrasah, dan sekolah. Melakukan penataan dan pengembangan terhadap lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan NU. Membangun jaringan kerja antara lembaga-lembaga pendidikan baik di dalam maupun di luar NU. Melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidikan lainnya. Tujuannya untuk memberikan mata pelajaran NU Aswaja sebagai muatan kurikulum khusus bagi madrasah atau sekolah di lingkungan NU. Yang selanjutnya yaitu bidang ekonomi. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat ekonomi lemah seperti petani, nelayan, pengrajin, dan industri kecil untuk meningkatkan kualitas produksinya. Mengembangkan kelompok-kelompok usaha di pedesaan yang dapat memanfaatkan sumber-sumber modal yang tersedia. Menciptakan jaringan persamaan atau jaringan pemasaran produk pertanian, kerajinan, dan industri kecil. Mendirikan koperasi yang benar-benar berdasarkan demokrasi dan keadilan terutama dalam menyediakan dana bagi masyarakat ekonomi lemah. Yang selanjutnya yaitu bidang sosial, mendirikan panti-panti asuhan untuk anak yatim dan fakir miskin, mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu, khususnya jika terjadi musibah seperti bencana alam dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu mendirikan balai pengobatan, balai kesehatan ibu dan anak, dan rumah sakit, melakukan kampanye hidup sehat di kalangan nadliyin secara berkesinambungan, meningkatkan layanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, melakukan pembinaan dan pembelaan terhadap tenaga kerja dan buruh. Yang ketiga yaitu pencapaian pada sumber daya manusia. Modal dasar sebelum NU dan NKRI lahir adalah SDM NU itu sendiri. Kita tahu bahwa sebelum ada sistem pendidikan, pesantren itu sudah menjadi sistem pendidikan lawas yang sekarang masih bertahan dengan sejumlah modifikasi. Hanya saja pada level pendidikan ini masih perlu banyak perbaikan, tapi ada satu poin yang juga harus kita sebut gitu di sini, bahwa karena NU sumber daya yang paling penting yaitu adalah kesetaraan antara lelaki dan perempuan di segala bidang. Itu merupakan catatan yang harus dijaga gitu ya. Juga dikemukakan dan disebutkan sebagai pencapaian atau sebuah pencapaian. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ria Amelia. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang capaian keberhasilan dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah mengambil peran penting dalam perjalanan bangsa. Hal ini pula yang melatar belakangi organisasi Muhammadiyah mempunyai
perserikatan badan-badan yang mengelola kegiatan atau program organisasi yang disebut amal usaha. Dakwah Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha yang membumi atau memasyarakat, yaitu yang pertama bidang dakwah. Muhammadiyah mendirikan sejumlah masjid, musola atau surau di berbagai daerah di tanah air. Yang kedua, dalam bidang pendidikan. Berdasarkan data yang ditulis majalah Suara Muhammadiyah tahun 2010, lembaga pendidikan Muhammadiyah berjumlah 9.026 sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah, pondok pesantren, sekolah lanjutan pertama dan menengah, serta 169 perguruan tinggi. Yang ketiga, dalam bidang kesehatan. Terdapat sebanyak 389 lembaga kesehatan seperti rumah sakit, balai pengobatan ibu dan anak, dan poliklinik di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir di bidang sosial. Muhammadiyah mendirikan panti asuhan, panti jompo, asuhan keluarga, panti bayi sehat, dan rumah rehabilitasi cacat. Lembaga ini sejak semula dirancang untuk membantu kaum lemah dalam bidang ekonomi. Anak-anak panti asuhan Muhammadiyah terdiri atas yatim piatu, yatim ayah, fakir, miskin, anak terlantar, dan mu'alaf. Sekian materi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan capaian keberhasilan Persis. 1. Penyebaran Al-Quran dan Al-Sunnah semakin meluas. 2. Persis memberikan perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi BPR Pusat Zakat Umat atau PZU. 3. Persis memiliki lembaga pendidikan dari PAUD, pendidikan usia dini, hingga universitas sebanyak 245 lembaga pendidikan. 4. Pada bidang kesektarian Persis terus berupaya meningkatkan standar operasional prosedur sekretariat dari tingkat pusat hingga tingkat jamaah, serta mensosialisasikan aturan-aturan tersebut ke berbagai tingkat juga otonom. 5. Pada bidang keuangan, Persis terus berupaya meningkatkan prosedur penataan administrasi keuangan yang transparan dan efektif agar penggunaan dan catatan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota dan simpatisan Persis. 6. Pada bidang jamiah, bidang ini yang mengatur dan mengembangkan pola kaderisasi di Persis dan serta memberikan nasihat kepada otonom dalam rangka pengembangan kaderisasi. 7. Dalam dakwah merupakan bidang yang mengatur dan merumuskan peta dakwah jamiah, materi dakwah, pengiriman ustadz ke berbagai daerah, dan memantau aliran-aliran atau organisasi sosial keagamaan di masyarakat. 8. Dakwah yang menggunakan pendekatan persuasif edukatif. Terima kasih. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai capaian keberhasilan NU, Persis, Muhammadiyah, dan analisis persamaan dan perbedaannya. Yang pertama, pencapaian keberhasilan NU. Ya, ada pemantapan akidah Ahlus Sunnah Al Jamaah atau Aswaja,
ada keberhasilan NU dalam mengembangkan kelembagaan di bidang pendidikan, kemudian ada capaian pada sumber daya manusia atau SDM. Kemudian ada pencapaian keberhasilan Persis seperti penyebaran Al-Quran dan Sunnah, memberikan perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, memiliki 245 lembaga pendidikan, ada meningkatkan standar operasional, prosedur sekretariat dan mensosialisasinya ke berbagai tingkat. Lalu ada meningkatkan prosedur penataan administrasi, mengatur dan mengembangkan pola kaderisasi di Persis itu sendiri. Kemudian ada mengatur dan merumuskan peta dakwah jamiah atau materi dakwah pengiriman ustadz ke berbagai daerah. Lalu penggunaan dakwah dengan pendekatan persuasif dan edukatif. Kemudian ada pencapaian keberhasilan Muhammadiyah, ada mendirikan sejumlah masjid dan mushola di daerah tanah air, mendirikan banyak lembaga pendidikan, mendirikan lembaga kesehatan, panti asuhan, panti jompo, dan lain-lain. Yang dirancang untuk membantu kaum yang lemah dalam bidang ekonomi. Lalu di sini ada analisis persamaan dan perbedaannya. Ya, yang persamaannya itu ketiganya itu merupakan suatu organisasi atau hibdiyah yang sama-sama berdakwah untuk agama Islam. Yang membedakannya adalah hanya mazhabnya saja. Kedua ada perbedaannya dari segi pencapaiannya saja. Pencapaian keberhasilan dakwah NU itu lebih menekankan kepada aspek kebudayaan. Kemudian Muhammadiyah itu lebih mengedepankan aspek pendidikan, sedangkan Persis itu mengedepankan aspek strukturan keorganisasiannya saja.